ternyata ada sebuah hasil riset yang menunjukkan, ya hasil dari riset namanya Carol Dweck, pembentuk growth mindset itu hanya ada 5. Satu adalah challenge, ya. 2 adalah obstacle, adanya hambatan yang bisa terselesaikan. 3 adalah kritikan-kritikan yang membangun. 4 effort, kerja keras yang berbeda dibandingkan yang lain. Dan yang kelima adalah belajar dari orang yang lebih sukses. Nah, ini adalah kuncian supaya kawan-kawan semua bisa tetap tangguh dalam persaingan segila apapun itu. Ya, jadi melihat sebuah persaingan menjadi sebuah tantangan. Ya, WD, mantap nih ada saingan, ya kan? Ya, katakanlah kalau misalkan industri Anda berarti kan di kilometer sekian katakanlah atau berapa jarak berapa meter, wah ada kompetitor. Nah, Anda semangat. Bukan just ngeluh gitu kan. Gimana caranya nih saya bisa lebih baik lagi supaya orang-orang trafficking datang ke saya. Itu yang perlu dipikirkan. Nah, supaya kita terbiasa untuk memiliki mindset growth ini, mari kita buka satu persatu. Pertama tentang challenge. Ya, tentang challenge, apa itu challenge gitu ya. Nah, berapa omset yang harus saya capai tahun ini? Berapa omset yang harus saya capai bulan ini? Jadi Anda setiap bulan bikin target. Jangan cuma sekedar kayak jalan aja, nggak bisa begitu, harus ada targetnya. Ya. Berapa profit yang harus saya dapat tahun ini atau bulan ini dan hari ini? Dibikin setiap harinya kayak apa? Berapa database yang harus saya miliki tahun ini? Database pembeli misalkan. Ya, ataupun data-data mereka. Pokoknya intinya gimana caranya kita punya database mereka. Dan berapa pieces produk, porsi ataupun pieces ataupun yang terjual setiap harinya dan tahun ini. Nah, ini harus ada targetan. Poin pentingnya adalah setiap kali Anda berjualan, ada targetnya. Ada angka-angkanya. Jangan cuma sekedar buka outlet, misalkan, ya jualan, ya udah tunggu doang, diem, gak ada target, gak ada aktivitas harian, ya gimana mau bertumbuh? Jadi sekali lagi, biasakan mulai dari target-target dan angka-angka yang bisa bikin kita untuk tertantang melakukan itu. Sekarang coba Anda lakukan juga boleh simulasi. Anda kalau misalkan nontonnya sekarang lewat handphone ataupun lewat laptop, sambil coret-coret, coba tulis deh. Kira-kira omset Anda di bulan ini mau berapa? Omset Anda di bulan depan mau berapa? Ya, profit Anda mau berapa? Database Anda mau berapa banyak? Bisnis yang terjual mau berapa banyak? Itu dibiasakan kayak begitu. Kalau ini bahasanya adalah tahunan, mungkin yang Anda lakukan adalah bisa per bulan, per hari, agar Anda nantinya bisa bertumbuh dengan angka-angka tersebut. Ya, sudah? Monggo dilakukan, Anda checklist itu ya, tulis coret-coret dulu aja. Nanti ini bisa lakukan di rumahnya masing-masing untuk lebih pendetailannya. Ya, oh berarti untuk mendapatkan omset katakanlah 5 juta, untuk mendapatkan omset 1 juta, mendapatkan omset 10 juta, saya harus menjual sekian pieces. Piecesnya misalkan kejualnya adalah A, B, C, D, E dan seterusnya. Itu perlu ada kayak begitu aja. Ya, itu nomor 1. Jadi Anda perlu punya yang namanya yang bisa membuat Anda bertumbuh dan terpicu untuk mengejar. Jangan cuma sekedar jalan doang, tanpa ada arahan targetan. Itu nomor 1. Kedua, obstacle. Apa itu obstacle? Apa sih hambatan internal Anda yang membatasi diri Anda akhirnya susah tumbuh? Ya kalau Anda sekarang merasa misalkan moody, mood-moodan, ya, nggak semangat, merasa diri gaptek, lagi, merasa diri udah tua, misalkan, merasa diri Anda orang kampung, misalkan. Nah, ini hilangkan ini. Tulis dulu deh kira-kira apa, dan itu tidak membantu Anda untuk sukses loh. Tidak membantu Anda untuk sukses. Ya, jadi itu mulai dihilangkan. Setiap kali Anda sekarang mengalami kondisi bahwa aku mah gaptek, aku mah nggak bisa, aku mah nggak ngerti, misalkan. Langsung Anda cancel. Aku mah nggak gitu. Aku orangnya adalah pembelajar. Ya, ada sebuah metode, namanya adalah metode CRAFT. Ya, CRAFT, silakan Anda tulis. C-nya apa? Cancel. Batalkan kalimat pikiran negatifnya. Oh, saya mah kayaknya nggak bisa dinulis kayak gitu. Saya nggak bisa dipromosi masif itu. Kayaknya saya nggak bisa deh. Nah, itu langsung batalkan. C-nya adalah langsung cancel. R-nya adalah replace. Ganti dengan kata yang positif. Menarik nih, menantang nih, supaya lebih baik lagi. Wah, ini asik juga ya jualan. Langsung ganti. A, apa itu A-nya? Afirmasikan, affirm. Ya. Afirmasikan setiap saat. Oh, aku mah orangnya antusias, aku mah tertantang kalau ada target-target baru, kalau ada kompetitor baru misalnya. Ya. F-nya fokus. Fokuskan dengan pada kalimat yang positif saja. Jangan sampai Anda nanti melakukan sesuatu yang memang negatif terus gitu bawaannya. Yang terakhir adalah T, train, latih dengan berbagai macam kondisi.
Bayang kalau misalkan Anda ketemu orang kayak gimana atau yang ngomong negatif gitu ya. Kadang juga itu muncul dari orang terdekat kita, ya latih dengan kebiasaan yang positif. Ya. Apa saja hambatan eksternal yang membatasi Anda untuk tumbuh? Lingkungannya kah atau apanya? Karena itu silakan Anda bisa beresin. Kalau ini bisa diberesin, insya Allah bisa kelar juga nanti masalahnya. Ya. Dan pastinya adalah kenapa sampai detik ini kita kok belum juga sukses? Kalau misalkan Anda menganggap bahwa aku belum sukses juga, rata-rata kebanyakan bukan masalah eksternal, bukan masalah teknis, ya rata-rata masalah yang ada dalam diri. Apalagi kalau udah ranahnya tuh ranah iri, dengki, wah itu udah penyakit hati kalau udah kayak gitu kan. Maka ini kita harus udah mulai terbiasa dengan kesuksesan orang, kita bahagia gitu kan. Nah gimana kan kalau nanti misalnya katakanlah kompetitor ngambil, nah ini mindset yang harus kita switch, mindset kita harus kita switch. Nanti kita coba akan bahas juga di poin berikutnya. Intinya adalah coba mulai sekarang Anda mengevaluasi diri, kira-kira yang membuat Anda belum juga sukses apa kira-kira, coba catat. Aku mudi, orangnya baperan, aku orangnya kadang dengki, aku patah semangat. Nah itu tulis tuh. Nah nanti gimana caranya supaya itu bisa monggo dilakukan simulasi ini ya, kalaupun misalkan sekarang nggak beres karena waktu kita sangat terbatas, nanti silakan lakukan tuh di rumah masing-masing dan biasakan bareng pasangan, bareng tim gitu ya, bareng orang-orang terdekat lakukan ini. Itu nomor 2. 3, kritikan. Apa kira-kira kekurangan yang harus saya perbaiki setiap hari? Ya kekurangannya apa aja nih? Nah kira-kira kalau misalkan diperbaiki, gitu ya, kira-kira apa tuh? Ya. Terus apa kira-kira komentar negatif orang sama kita? Nah itu diperbaiki setiap hari, jadi ada perbaikan setiap harinya tuh. Dan kenapa kritikan orang pada produk kita tuh apa? Supaya jadi masukan buat pusat gitu kan, supaya jadi masukan buat kitanya juga, dan kita harus welcome terhadap kritikan tersebut. Jadi sekali lagi, kritikan itu membangun, walaupun kritikan itu pedas, insya Allah bikin kita bisa bertumbuh ya. Ini yang membuat kita yakin bisa bertumbuh gila-gila. Itu nomor 3, kritik. 4, effort. Apa itu? Kebiasaan buruk apa yang harus kita mulai hilangkan? Kebiasaan menunda-nunda, menanti-nanti gitu ya, melakukan sebuah aktivitas yang gak jelas, GJ gitu. Apa nih kira-kira? Kebiasaan baru apa yang ingin dimulai dibangun? Nah ini yang pertanyaan ini yang perlu Anda jawab. Jawab aja coba kira-kira apa kira. Gue baca buku kebiasaannya. Ya, nonton video e-course, video YouTube, ikut kajian, mendoakan kawan, gitu kan? Menyapa customer misalkan. Nah itu dibikin kebiasaan-kebiasaan kayak begituannya. Sehingga orang pada saat nanya apa sih rahasia suksesmu? Ya itu rahasianya. Kita udah clear gitu kan bahwa yang gue lakukan sama yang lu lakukan beda, makanya hasilnya berbeda. Jadi sekali lagi, yang kita bisa lakukan dalam kondisi kayak sekarang adalah kita ikhtiarnya yang kita perlu ubah. Karena hasil itu ranahnya Allah. Ya, tugas kita mah berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, walaupun bagian dari ikhtiar itu sendiri bukan penjawab jatah rezeki ya. Jadi sudah Allah tetapkan ada beberapa orang yang memang tidak berlakukan ikhtiar, tidak kerja secara maksimal, hanya menggunakan pikirannya, otaknya bisa ngasilin sales ataupun revenue ataupun offset secara signifikan. Ya. Itu nomor 4. Nomor 5. Belajar dari orang yang lebih sukses. Jadi Anda perlu belajar, ya jangan sampai Anda juga selain jualan, Anda juga perlu upgrade ilmu. Nah makanya saya sekarang mengapresiasi kawan-kawan semua sekarang para mitra yang hadir di hari ini, gitu ya. Saya yakin Anda sibuk, saya yakin Anda meluangkan waktu, gitu, di saat mungkin family time, gitu ya. Anda masih meluangkan waktu untuk belajar. Dan ingat teman-teman semua supaya belajarnya bisa lebih berkah, manfaat, mudah paham, kita perlu berdoa kepada Allah, perlu meminta, gitu kan, bagaimana Allahumma zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, tambahkanlah ilmu kepadaku, berikan pemahaman rezeki. Jadi kalau ada di antara Anda yang sekarang itu katakan aku nih kalau tiap belajar kok loading ya, kalau olah yang mikirnya, bisa jadi kita nggak doa dulu sama Allah, nggak minta dulu sama Allah, karena Allah yang memberikan rezeki berupa pemahaman, minta dulu tuh makanya. Ya. Nah ini tentang hal-hal yang memang perlu kita lakukan supaya kita punya mindset yang growth. Harapannya ketika growth mindset, mindsetnya berubah, income-nya bertambah. Mindsetnya berubah, omsetnya berubah. Kan begitu.